Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah sang pencipta yang menghadirkan langit yang membentang luas tiada ujungnya, bumi yang terhampar kokoh, serta seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Tidak ada sesuatu pun yang tercipta dengan sendirinya. Semua ada karena hendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan dari tiada menjadi ada, membentuk segala sesuatu dengan ukuran, fungsi, dan tujuan yang sempurna. Laksana seorang arsitek yang merancang sebuah bangunan megah dengan penuh perhitungan, Allah tentunya jauh lebih sempurna ciptaannya. Bahkan seluruh alam semesta ini adalah karya agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak tertandingi, dan sampai kapanpun tiada yang dapat menandingi ciptaannya. Matahari terbit tepat pada waktunya, bumi berputar tanpa pernah terlambat, miliaran makhluk hidup memperoleh rizkinya setiap hari. Semua berjalan dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha teliti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari kepemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berada dalam genggaman Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah, dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat tinggal daripada hamba-hambanya maupun makhluk-makhluknya. Hatta seekor semut yang ada di dalam lubang sarangnya, Allah tidak pernah salah alamat mengirimkan rizkinya. Dan tempat penyimpanannya, artinya sejak manusia berada dalam kandungan ibunya, Allah senantiasa mengirimkan rizki kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita pun termasuk makhluk yang senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Setiap detik kehidupan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sejak masih berada dalam kandungan ibu hingga saat ini, Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Allah mengetahui segala sesuatu tentang diri kita.
Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Allah mengetahui ucapan yang terdengar maupun bisikan yang tidak pernah keluar dari lisan kita. Allah mengetahui isi hati, niat, harapan, kegelisahan, bahkan lintasan pikiran yang belum sempat menjadi kata-kata. Allah pun mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Bayangkan jamaah sekalian, seseorang yang menyimpan rahasia paling dalam di sebuah ruangan yang terkunci rapat. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya. Namun bagi Allah tidak ada pintu yang tertutup dan tidak ada rahasia yang tersembunyi. Semuanya tampak jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melakukan dosa secara diam-diam dan manusia tidak mengetahuinya, sesungguhnya bukan karena kita berhasil menyembunyikannya, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun sittirun." Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha menutupi aib hambanya. Hadis sahih riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dia melihat kesalahan kita, namun tidak langsung membuka keburukan kita di hadapan manusia. Bahkan Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya agar kita kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Seperti seorang ibu yang selalu membuka pintu rumah bagi anaknya yang tersesat agar kembali pulang. Bahkan dengan kasih sayang yang jauh lebih sempurna, Allah senantiasa menunggu hambanya untuk kembali bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selain mengetahui dosa dan amal perbuatan kita, Allah juga mengetahui seluruh kebutuhan hidup kita. Dia mengetahui apa yang kita perlukan hari ini, apa yang pernah kita perlukan kemarin, dan apa yang akan kita perlukan di masa depan. Semua yang kita butuhkan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rizki yang bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mampu menghalangi apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit terdapat rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan burung-burung di pagi hari. Mereka tidak memiliki rekening, tidak memiliki gudang makanan, dan tidak mengetahui di mana makanan mereka berada.
namun mereka tetap terbang dengan penuh keyakinan. Mereka berusaha, lalu Allah mencukupi kebutuhan mereka. Burung tidak hanya diam di sarang menunggu makanan jatuh dari langit, tetapi juga tidak bergantung pada kekuatan sayapnya semata, melainkan mereka berikhtiar sekaligus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula manusia, kita bekerja bukan karena pekerjaan itulah sumber rezeki. Kita bekerja karena Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Kita berdagang, mengajar, bertani, memimpin, atau menjadi karyawan bukan sekedar mengejar penghasilan, melainkan menjalankan amanah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hasilnya, karir kita, kedudukan kita, rizki kita, semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah orang-orang yang benar-benar mengenal Allah akan hidup dengan hati yang tenang. Ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan sebagai jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia yakin bahwa janji Allah pasti benar. Jika Allah membuka jalan, tidak ada yang mampu menutupnya. Jika Allah menutup suatu pintu, tidak ada yang mampu membukanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang yang mengenal Allah tidak mudah putus asa ketika gagal dan tidak mudah sombong ketika berhasil. Ia memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan bukan semata hasil kecerdasan manusia. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Semuanya adalah bagian dari pengaturan Allah yang maha bijaksana. Maka beruntunglah orang-orang yang mengenal Tuhannya. Mereka menjalani hidup dengan penuh keyakinan yang kokoh, hati yang tenang, dan tujuan yang jelas, yaitu beribadah serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika keyakinan ini tertanam kuat dalam hati, maka hidup tidak lagi dipenuhi kegelisahan tentang rizki, jabatan, ataupun masa depan. Sebab ia tahu bahwa dirinya berada dalam pengurusan Allah yang maha mengetahui, maha mengasihi, dan maha menepati janji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.